Kabar terbaru dari China. Kali ini Hang Seng sudah melejit lebih dulu, walaupun China belum aktif karena mereka masih merayakan Imlek dan dalam Golden Week sampai kurang lebih di hari Senin ke depan. Jadi kurang lebih inilah ulasannya, karena salah satu yang akan kita update adalah terkait dengan kondisi pound sterling. So, tadi malam yang berpotensi ataupun yang sudah menggerakkan market adalah hanya terkait dengan data retail sales Amerika. Dan seperti yang kemarin kita unggah, bahwasanya kondisi retail sales ini cukup menjanjikan untuk memberikan harapan bahwa dolar akan tertekan, dan exactly itulah yang terjadi. Data retail sales dirilis dengan angka yang lemah, dan tahu tidak bahwa ini adalah data yang kedua setelah ISM Service PMI yang meleset, terutama khususnya untuk tahun ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan angka minus 0,8% versus ekspektasinya minus 0,1%, jelas itu angka yang tidak kecil. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan previousnya, itu ada di angka 0,6%. Dan itu berarti, wow, jauh juga ya penurunannya dari 0,6 menjadi minus 0,8%. Nah, satu hal yang pasti, dolar bergerak turun dan juga US Treasury yield atau imbal hasil Treasury juga bergerak turun di malam hari tadi. Dan itulah sebabnya kenapa beberapa produk seperti emas dan juga pasar saham dan termasuk pound sterling sempat mengalami rebound. Walaupun pound sterling seperti kita ketahui di siang hari dengan data GDP Inggris yang juga mengalami penurunan, pound sterling sempat mengalami tekanan sampai zona 1.2540-an. Tapi masalahnya dia berhasil bangkit lagi dengan salah satu statement yang disampaikan oleh Catherine Mann, salah satu pejabat MPC atau dalam ini Bank of England yang kecenderungannya memiliki atau mempertahankan sikap hawkishnya. Menurut Catherine, dia tetap menilai bahwa kondisi ekonomi Inggris masih still fine, masih tetap baik-baik saja, dan bahkan mungkin di kurang lebih pertengahan tahun kedua, kurang lebih di Agustus, mungkin dia perkirakan akan ada terjadi perbaikan yang lebih lunak lagi, dan itu kaitannya dengan potensi inflasi ataupun kondisi perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi. Nah, dari data GDP yang terbaru justru terlihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan tingkat pertumbuhan minus 0,3% untuk basis kuartal atau minus 0,2% basis tahunan dan bahkan minus 0,1 basis bulanan, maka kita lihat sepertinya Inggris sedang mengalami resesi. Apakah ini mirip dengan apa yang terjadi di Jepang? Kondisinya Anda harus make sure dulu apakah data bulan sebelumnya atau kuartal sebelumnya terjadi data yang negatif juga atau tidak. Kalau ternyata 2 kuartal berturut-turut dia negatif, ya secara teknis Inggris berarti resesi. Persis dengan yang terjadi pada Jepang yang ternyata datanya 2 kuartal berturut-turut dia berada di sisi negatif. Nah, kembali ke Catherine Mann, dia mengatakan bahwa kondisi tersebut memberikan keyakinan pada dia bahwa memang Bank of England harus tetap mempertahankan suku bunga tetap tinggi dan belum ada tanda-tanda untuk membahas terkait dengan pemangkasan, kecuali dengan data inflasi yang terbaru nanti akan dilihat lagi apakah akan ada upgrade terbaru. Yang diharapkan adalah tidak terjadi rebound dari area 4,0% kemarin. Jadi kalaupun misalkan dilihat sepertinya kita masih tetap menganggap bahwa BOE adalah sisi yang lebih hawkish dibandingkan Federal Reserve, at least untuk saat ini. Karena walaupun Federal Reserve tidak memberikan isyarat akan memangkas lebih cepat di bulan Maret, tapi mereka juga jelas sudah memberikan isyarat akan melakukan pemangkasan di tahun ini. Berbeda dengan BOE atau Bank of England yang notabene tidak memberikan indikasi akan terjadi pemangkasan di tahun ini. Nah, satu sisi JP Morgan memiliki pandangan cukup menarik di sini. Dia mengatakan bahwa posisi ekonomi China kelihatannya sudah mulai stabil. Artinya tidak akan terjadi penurunan atau bahkan perlambatan kembali, dan juga diharapkan mulai tumbuh secara bertahap. Dan tentunya ini adalah merupakan awal dari tanda-tandanya adanya perbaikan di ekonomi China. Itulah sebabnya kenapa Hang Seng mengalami rebound dari teritori yang tercatat di 15.700-an, ternyata dia naik sampai 16.400. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, ini adalah kedua atau bahkan ketiga kalinya kembali mengingatkan momentum yang tepat untuk mulai bertransaksi Hang Seng, dan itu sudah kita jabarkan ulasannya terkait dengan trading plan. Anda tinggal cek kembali dengan apa yang kita kupas sejak awal tahun ini. Nah, posisi ini tentunya belum akan rally terlalu jauh, mengingat market China masih tetap libur Golden Week. Jadi kita tinggal tunggu sampai hari Senin ke depan, apakah China langsung ngegas, terutama kaitannya dengan PBOC yang kita nantikan adalah pengumuman terkait dengan Medium Term Lending Facility alias MLF yang diharapkan akan dipangkas.
Ya, pemangkasannya mungkin 10 atau 20 basis point, tapi saya rasa dengan angka 10 basis point pun sudah cukup menegaskan bahwa mereka juga turut mendukung untuk perbaikan ekonomi ke depannya. Dan itu adalah di tanggal 18. Jadi kalau sekarang tanggal 16, mungkin di hari Minggu, kemudian nanti di hari Senin itu akan menjadi kabar yang cukup bagus. Dan akhirnya selang 5 hari kemudian barulah LPR atau Loan Prime Rate, suku bunga utama yang kemungkinan akan mengikuti kalau MLF dipangkas. Ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah sempat diumumkan di bulan lalu terkait dengan pemangkasan RRR atau Reserve Requirement Ratio. Jadi, ini adalah bentuk komitmen dari Bank Sentral. Sementara yang lebih ditunggu lagi adalah komitmen dari pemerintahnya, yaitu terkait dengan paket penyelamatan ekonomi senilai 2 triliun yuan. Dan kita lagi-lagi masih tetap harus menunggu. Tapi kalau itu sampai terjadi, teman-teman, siap-siap mungkin Hang Seng minggu depan akan mencapai level 17.000 yang kita nantikan, atau bahkan lebih tinggi di atas 17.500. Tapi kita tinggal tunggu sinyal berikutnya. Dan lanjutnya adalah terkait dengan apa yang terjadi dengan USD Japanese Yen mendekati level 150, bahkan sudah dekat ke 151. Angka ini sebetulnya kalau Anda lihat di grafik monthly atau bulanan, sebetulnya ini adalah area yang cukup kritikal dan lagi-lagi mengulang kurang lebih di tahun 2022. Sekitar Oktober atau November, angka tersebut adalah angka tertingginya, kemudian dia reject bawah, kemudian diturun, dan itu diharapkan dengan posisi yang sama. Kali ini harapannya adalah terkait dengan kebijakan BOJ. Sayangnya memang BOJ tidak akan melakukan kebijakan merubah pelonggarannya menjadi ketat atau dengan kata lain menaikkan suku bunga, kecuali seperti yang disampaikan oleh Katsuo Ueda. Lagi-lagi menegaskan terkait dengan kondisi inflasi yang harus stabil, lalu kemudian berkelanjutan mencapai target 2%, dan yang tak kalah penting adalah kenaikan upah. Perkiraan dari Ueda, kemungkinan mereka akan mendapatkan kenaikan upah yang nilainya mungkin di atas dari ekspektasi inflasi di tahun mendatang, yaitu kurang lebih di 1,8%. Jadi, kebijakan fiskal ataupun tahun fiskal 2025 akan diumumkan kurang lebih di bulan April, dan itu berarti harapannya adalah terkait dengan pembahasan tingkat upah yang sedang digodok sekarang ini sampai kurang lebih diharapkan rampung di pertengahan bulan Maret. Jadi kita tinggal tunggu waktu seperti yang apa yang disampaikan Ueda. Jadi kalau itu yang terjadi, sebetulnya adalah momentum yang cukup tepat juga untuk USD Japanese Yen mulailah mengincar zona sell. Karena kemungkinan ada 150, 151, atau bahkan kalaupun terjadi break new record ataupun dalam all time high 154 atau bahkan 155, itulah sinyal yang kemungkinan akan terjadi penurunan. Well, semua indikasinya akan tercatat, tapi sebelum itu terjadi maka perhatikan pula atau waspadai juga dengan kondisi data-data ekonomi dari Amerika. Dan itulah sebabnya nanti malam kita akan fokus dengan data inflasi produsen atau PPI. Producer Price Index. Ini adalah inflasi dari sisi produsen. Berbeda dengan yang sebelumnya, CPI itulah inflasi dari sisi konsumen. Nah, yang diperlukan sama. Kita memerlukan data yang relatif lebih lemah, jadi perhatikanlah data core PPI-nya. Core PPI di sini diharapkan dengan angka 0,1%, ada kenaikan dari sebelumnya 0,0%. Well, kalau gitu kita tinggal tunggu saja dari range expectation-nya kurang lebih. Kalau memang diharapkan 0,1%, maka nilai tertinggi kalau ada 0,2%. Artinya, selama dia tetap berada di bawah 0,2, mungkin dolar akan menguat, tapi hanya sebatas sementara. Tapi kalau dia lebih tinggi dari 0,2%, maka kita akan mendapatkan penguatan dolar yang lebih tinggi, dan itu berarti masalah yang cukup serius untuk emas. Bisa saja kembali di bawah level 2000 atau bahkan sentuh 1990 kembali, atau bahkan lebih rendah. Tapi kalau ternyata datanya di bawah, ya katakanlah di bawah 0,0 atau bahkan di bawah angka 0 atau minus 0,1. Saya rasa itu yang akan membuat emas kembali bersinar dan mungkin saja malam nanti bisa ditutup di atas 2014. Tapi kalau tidak, ya tinggal lupakan dan juga perhatikan. Karena sejak CPI kemarin pun kita baru dapatkan data yang kurang lebih meleset, yaitu data dari retail sales kemarin. So, nanti malam, kurang lebih data-data berikut ini juga akan menjadi faktor penting, yaitu terkait dengan tingkat harga rumah atau housing start. Tapi juga saya lebih fokusnya adalah terkait dengan supply Michigan. Kali ini, sorotan saya bukan hanya consumer sentiment, tapi melainkan juga ekspektasi inflasi 1 dan 5 tahun. Intinya adalah kalau segala sesuatu tentang inflasi itu diperkirakan turun, dan hasilnya juga turun, maka itu akan disambut dengan euforia bahwa Fed bisa mungkin mempertimbangkan mempercepat pemangkasan suku bunga.
Dan tema kita sampai nanti akhir tahun adalah masih tetap berkutat pada suku bunga yang mungkin diturunkan. Oke, sampai ketemu nanti sore. Kita akan lihat dari kondisi grafik untuk meninjau kembali seberapa tinggi nanti Hang Seng akan bergerak untuk minggu depan, termasuk seberapa tinggi juga emas akan tertahan untuk nanti malam, atau bahkan mungkin juga kembali turun. Termasuk pasar saham yang sekarang sedang melihat dan juga break new time atau new all time high.